Bertemu lagi dengan saya Siti Hayati MPD. Selamat datang di Sekolah Hijauku SMA Negeri 2 Muara Tewe. Di bawah pimpinan Bapak Kepala Sekolah Edi Sosilo SPD. SMA Negeri 2 Muara Tewe menerapkan dua kurikulum. Kelas 11 dan 12 menerapkan kurikulum 2013. Kelas 10 menerapkan kurikulum Merdeka dengan jenis implementasi mandiri berubah. Sebagai sekolah hijau, SMA Negeri 2 memiliki ruang belajar di alam terbuka. Ruang belajar di alam terbuka memberi suasana yang jauh berbeda dari ruang belajar di kelas. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita kembali bertemu lagi pada materi efek rumah kaca. Tujuan pembelajaran materi efek rumah kaca diharapkan siswa setelah mengikuti materi ini yang pertama, mendeskripsikan pengertian efek rumah kaca. Yang kedua, mendeskripsikan terjadinya efek rumah kaca. Yang ketiga, menerapkan dalam kehidupan cara mengurangi efek rumah kaca. Dan yang keempat, menghubungkan prinsip kimia hijau dengan efek rumah kaca. Materi yang akan dibahas pada efek rumah kaca sebagai berikut. 1. Pengertian efek rumah kaca. Yang kedua, proses terjadinya efek rumah kaca. Yang ketiga, cara mengurangi efek rumah kaca dalam kehidupan. Yang keempat, prinsip kimia hijau dan efek rumah kaca. Materi yang akan dijelaskan pada pokok bahasan efek rumah kaca adalah yang pertama, pengertian efek rumah kaca adalah meningkatnya suhu bumi yang disebabkan oleh perubahan komposisi atmosfer. Yang kedua, proses terjadinya efek rumah kaca didasari oleh sinar matahari yang dipantulkan oleh berbagai macam benda sehingga dapat merusak lapisan ozon. Yang ketiga, bagaimana cara mengurangi efek rumah kaca, terutama di lingkungan sekolah. Di sini kami menghimbau kepada anak-anak, yang pertama cara memanfaatkan limbah seperti botol aqua bisa dimanfaatkan sebagai pot bunga. Yang kedua, dianjurkan untuk membawa tempat bekal. Yang keempat, hubungan prinsip kimia hijau dengan efek rumah kaca, di mana prinsip kimia hijau sangat mendukung untuk mengurangi efek rumah kaca. Contohnya, misalnya mengelola limbah, mengurangi penggunaan listrik. Proses belajar mengajar materi efek rumah kaca mengacu pada gaya belajar peserta didik, yaitu visual, auditorial, kinestetik, dan taktil. Di sini lebih ditekankan adalah diferensiasi proses. Di sini mereka berdiskusi dalam kelompok untuk memahami materi. Pada akhir diskusi, mereka melakukan persentase dari masing-masing kelompok sebagai berikut. Dimulai dari kelompok audio, taktil, kinestetik, dan visual. Tentang rumah kaca. Ada 3 poin yang kami bahas di sini, yaitu tentang rumah kaca. Pertama, yang kedua tentang pemanasan global, yang ketiga bagaimana cara kita agar mengurangi efek rumah kaca. Masuk ke pembahasan pertama. Apa itu efek rumah kaca? Di sini kita pertama mengenal tentang apa itu rumah kaca. Rumah kaca yaitu adalah konsentrasi gas karbon dioksida atau CO2, metana, nitrous oxide, dan juga CTC di atmosfer. Itu adalah
rumah kaca. Yang kedua, gas CO2 disebabkan oleh banyak pembakaran bahan bakar. Gas CO2 itu disebabkan oleh banyaknya penggunaan bahan bakar. Contoh seperti batu bara, minyak, dan juga penggunaan motor pribadi. Yang kedua, bagaimana Nama saya Muhammad Fajar Putra Santosa dari kelompok taktil. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai 4 poin, yaitu apa itu efek rumah kaca, yang kedua bagaimana proses terjadinya efek rumah kaca, yang ketiga bagaimana cara menanggulanginya, dan yang keempat apa hubungan efek rumah kaca dengan prinsip kimia hijau. Yang pertama, kita mulai dengan apa itu efek rumah kaca. Dari hasil diskusi kelompok yang kami lakukan, kami menyimpulkan bahwa efek rumah kaca merupakan gas yang berlebih, yaitu gas karbon dioksida atau CO2 di atmosfer yang bergabung dengan gas lain seperti metana dan klorofluorokarbon. Yang kedua, bagaimana proses terjadinya efek rumah kaca? Proses terjadinya efek rumah kaca apabila lapisan ozon di atmosfer bumi menipis, maka akan menyebabkan kenaikan suhu di permukaan bumi. Lapisan ozon dapat menipis diakibatkan meningkatnya penggunaan bahan yang mengandung hidroklorofluorokarbon dan klorofluorokarbon. Barang yang mengandung bahan tersebut diantaranya kulkas dan AC. Kemudian masuk ke poin ketiga, bagaimana cara menanggulanginya. Cara menanggulangi efek rumah kaca ada beberapa, diantaranya bijak dan nama saya Muhammad. Perkenalkan, kami dari kelompok efek rumah kaca. Yang pertama adalah secara umum efek rumah kaca diartikan sebagai proses naiknya suhu bumi yang disebabkan perubahan komposisi atmosfer. Yang kedua, proses terjadinya efek rumah kaca. Proses terjadinya efek rumah kaca didasari oleh sinar matahari yang dipantulkan oleh berbagai macam benda di permukaan bumi, dan sinar matahari yang dipantulkan dapat merusak lapisan ozon yang memiliki fungsi utama untuk menghambat cahaya matahari yang berada di atmosfer. Yang ketiga, cara penanggulangannya. Beberapa hal yang dapat dilakukan untuk mengurangi efek rumah kaca adalah efisiensi penggunaan energi listrik dengan lampu yang tidak digunakan serta mencabut alat elektronik dari sumber listrik. Kedua, mengendalikan jejak karbon dengan mengurangi frekuensi menggunakan kendaraan bermotor pribadi. Yang keempat adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revina Alicia dan saya dari kelompok visual. Di sini saya akan menjelaskan tentang efek rumah kaca secara singkat. Banyak yang masih belum tahu tentang pengertian efek rumah kaca. Nah, oleh karena itu saya akan menjelaskan efek rumah kaca secara singkat. Secara umum, efek rumah kaca diartikan sebagai proses naiknya suhu bumi yang disebabkan perubahan komposisi atmosfer atau pemanasan atmosfer bumi yang disebabkan oleh polusi udara. Sedangkan proses terjadinya efek rumah kaca ini terjadi ketika kehangatan dari matahari terperangkap di atmosfer bumi oleh lapisan gas seperti karbon dioksida dan uap air. Dan juga kita bisa menanggulanginya dengan cara